Halo semua. Iya, jadi kita dari tadi sambil nunggu Chief Fadli, kita lagi ngobrol-ngobrol, tanya-tanya nih soal bisnis attendees-nya, bisnis peserta webinar kali ini apa aja, dan gimana mereka lagi survive di tengah-tengah krisis kayak gini. Nah, nanti udah ngobrol nih. iya, nanti kita juga akan lebih tanya lebih lanjut nih ya sama Mas Fadli soal gimana caranya dari Mas Fadli sendiri sebagai pebisnis untuk bertahan di tengah-tengah krisis kayak gini, ya kan? Karena ini mindset dan mental entrepreneur lagi diuji nih ya di tengah-tengah krisis kayak gini. Alright. Aku Oke. mungkin bisa lihat chatnya nggak sih? Oh, ini dia. Ya. Oh iya. Oke. Udah berapa orang? Oke, 45. sekarang ada 45 ya. Wih, namanya Fadli Nusantara Efek Nusantara Forex Community. Alright. Ya. Oke, mungkin kita langsung mulai aja ya. Jadi sebelumnya mau perkenalan dulu. Aku Namira dari Tribelio. Tadi aku udah sempat singgung dikit. Jadi aku ditugasin sama Ko Denny Santoso sebagai community atau tim yang menghandle seluruh aktivitas after sales gitu. Jadi aku sering berhubungan sama Tribe Chief semuanya. Dan salah satunya yang Tribe Chief di Tribelio itu ada Mas Fadli dari Nusantara FX Community gitu ya. Nah, pastinya ada pada tahu kan. Nah, tapi sebelumnya aku mau minta nih semua peserta webinar untuk ngucapin selamat ke Mas Fadli karena NFC Public Launch sudah hit 8.000 member. Oh iya. Yeay. Baru hari ini kayaknya ya? Apa kemarin nggak lupa? Kemarin apa hari ini Iya, 8.000? kemarin sih masih 7,8 ya, 7,9. Sekarang udah 8.000 member. Jadi udah officially ya sebenarnya dari 6.000 dari 7.000 juga udah jadi tribe chief dengan tribe yang terbesar dengan jumlah member yang terbanyak di Tribelio. Dan sekarang udah officially hit 8.000 members gitu. Oh iya. Thank you. Ini juga banyak nih tuh teman-teman yang sudah ada di Tribe NFC sebelumnya tuh. Aku ingat beberapa nama nih. Iya nih, tadi ada yang bilang juga katanya nggak apa-apa corona sibuk stay at home trading gitu. Mas Aiman nih Singapura atau Malaysia? Aku lupa tuh Mas Aiman tuh. Oh, Juga jauh-jauh ya. Muhammad Sarif, Heru S, Rudi Naga. Ini Denny kok Denny nih ya? Halo kok Denny. Kayak bukan kok Denny sih ya. Kayak bukan kok Denny ya. Tadi Mas Denny katanya dari Surabaya lagi bisnis bakso terus lagi menurun katanya karena corona. Oh iya bakso. Iya, Oke. nanti Ternyata kita sih kalau akan semua bisnis yang fisik ya. nanti kita akan Mas sharing Aiman dari juga. Malaysia enggak? Oke, halo. Oh, dari Malaysia. Oke. Nah, sekarang Gimana? jadi sebenarnya program Chief Talk ini merupakan program pertama. Jadi ini pertama banget perdana kita langsung sama Mas Fadli. Dan di sini pertama. iya pertama banget. Itu proyek percobaan berarti. Iya, nah jadi di pertama ini kita akan sebenarnya program Chief Talk ini bertujuan untuk sharing sama Chief karena banyak banget tribe chief atau bahkan pebisnis yang nggak mesti tribe chief juga pada struggling gitu kan, struggling gimana caranya cara cari ide bisnis, cara nemuin target market yang tepat dan berbagai permasalahan bisnis lainnya. Tapi untuk di webinar kali ini akan lebih spesifik, jadi akan ngomongin gimana caranya supaya maksimalin penggunaan Tribelio supaya bisa ningkatin income kita gitu. Karena masih banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang kayak aku nggak tahu Tribelio itu apa, terus aku nggak tahu apakah Tribelio cocok sama bisnis aku atau enggak, kalau bisnis aku offline gimana. Nah, dari tim Tribelio sendiri sudah mencoba menjawab pertanyaan itu, tapi tentunya akan lebih afdol kalau misalnya dijawab sama tribe chief langsung, yang artinya pernah di posisi yang benar-benar membernya dari nol gitu ya, atau gimana
atau edukasi database atau market yang udah ada supaya mereka mau masuk ke Tribelio tuh seperti apa gitu. Nah, sini kita akan bentuknya interview ya. Jadi aku akan nanya nanti di akhir atau di akhir para peserta webinar juga bisa nanya sama Mas Fadli gitu. Oke. Berarti aku bisa keterima bisa enggak nih? Kan interview. Iya benar-benar. Interview kerja ya ini sudah. Oke. Ya, nah sekarang aku langsung mulai pertanyaan pertama aja nih. Jadi kayaknya sih kalau pertanyaan ini basic banget ya. Mungkin kayaknya udah pada tahu semua. Tapi Mas Fadli bisa tolong introduce ke kita kali aja beberapa ada yang belum tahu. Mas Fadli ini punya bisnis apa, terus di Tribelio itu punya tribe apa gitu. Oke. Jadi mungkin ini beberapa di antara teman-teman yang hadir ini juga ada family NFC ya, jadi banyak tahu lah tentang NFC seperti apa, tapi sebagian yang lain belum tahu mungkin. Jadi saya itu membuat sebuah komunitas, lebih tepatnya bulan Agustus tahun 2018, jadi baru 1,5 tahun lah ya berjalan, dan namanya Nusantara FX Community. Kita punya tribe namanya di Tribelio itu NFC Public Lounge namanya. Jadi memang baru mulai pakai Tribelio ini bulan apa ya? Nia ingat nggak? Mungkin November apa ya? November. Jadi Desember, Januari, Februari, Maret juga belum habis nih. Baru 3 bulanan lah pakai Tribelio gitu. Jadi memang masih banyak platform juga yang belum saya maksimalkan manfaatnya. Terus juga masih belum teliti lagi lebih dalam gitu ya. Karena memang masih belajar juga bangun komunitas. Cuman mungkin karena family NFC-nya itu sendiri di dalamnya ngerasain banget manfaat dari yang kita kasih. Mereka banyak juga share. Kalau teman-teman update di public thread kita di NFC Public Lounge itu kan teman-teman bisa lihat komentarnya banyak, terus engagement-nya bagus lah gitu ya, like-nya dan share juga oke gitu. Mas Okta Plaza nih, salam buat tribe NFC, sukses Chief dan tim NFC, malam all member NFC. Mas, ini bukan webinar kita Mas, Nggak apa-apa, itu namanya loyal fans, loyal member ya kan. Oke, Mas Rusdianto, ini Mas Rusdianto Surabaya kemarin kita ketemu ya. Oke. Jadi itu kita base bisnisnya itu di forex trading. Sebenarnya secara bisnis, secara umum kita traders individualis gitu ya. Jadi masing-masing trading mandiri aja semuanya. Cuman kita gabung ke dalam sebuah tribe yang isinya satu visi gitu, pengen sama-sama profit bareng. Karena di forex trading itu profit itu dicari dengan cara yang terus dinamis. Jadi cara berpikir market itu terus berubah, makanya kita perlu sebuah komunitas untuk diskusi gimana cara yang terbaik untuk masuk dan keluar di market forex itu sendiri. Makanya kita terus butuh komunitas. Makanya kita bikin tuh Nusantara FX Community. Pengennya memberi manfaatnya bukan cuma Indonesia, tapi seluas Nusantara di masa lalu yang memang kita pengen ulang kejayaannya gitulah kurang lebih. Oke. Nice. Nah, terus bisa diceritain dikit nggak Mas, waktu awalnya gimana sih gitu? Kayak kesusahan pertama kali yang dirasain ketika bangun NFC gitu. Itu apa yang menurut Mas Fadli tuh bener-bener kayak, kayak nggak bisa tidur gitu lah ya ibaratnya, karena ada hal yang mengganjal banget nih waktu awal bangun bisnis. Kalau aku secara pribadi agak susah jawab pertanyaan itu karena aku nggak pernah ngerasain masalah itu masalah. Mungkin masalah pasti ada sih, tapi seingatku aku nggak pernah ngerasa susah banget, ya harus ngapain lagi sekarang gitu, karena terlalu banyak ide yang muncul di kepala yang pengen banget dibagiin buat dunia gitu. Bahkan aku ngerasa sampai hari ini aja nih banyak banget sebenarnya yang pengen dikasih. Kalau mau tiap hari satu video dibatasin di YouTube pun masih banyak banget konten yang bisa dibangun gitu. Terus kita juga pengen terus deliver value terus buat teman-teman semua. Teman-teman juga nanya tuh sampai ada yang ya udahlah seminggu sekali kita bikin video yang hanya menjawab banyak banget pertanyaan yang masuk gitu kan. Kalau semuanya dijawab satu video bisa tabungannya berbulan-bulan ke depan. Jadi dari awal banget ketika NFC lahir itu memang langsung mungkin bulan pertama aja udah langsung hit 1.000 mungkin ya. Dulu waktu kita bikin di Telegram, di WhatsApp, pertamanya WhatsApp, tapi terus WhatsApp kan cuma 256 ya. Ya udah akhirnya kita pindah ke Telegram gitu. Terus karena banyak initial coin offering dari Eropa, dari Amerika tuh
Telegram bikin lebih lebar lagi, jadi bisa lebih dari 10.000, jadi 50.000, jadi 100.000 member gitu. Wah ini cocok buat dipakai. Tapi tantangannya tadi happy problem karena kebanyakan members yang masuk dan semuanya belum teredukasi, jadinya kita perlu terus develop satu cara untuk ngirim value yang sebagian besar orang belum ngerti gitu cara nerimanya. Jadi ya masih menyempurnakan diri banget di awal. Problemnya sih itu cuman Ini ya, kurang filter ya berarti ya yang masuk ke komunitasnya itu ya. ya ketika dulu di awal belum ada Tribelio itu masalahnya. Jadi di Telegram itu kan, di Facebook, di Telegram semua lah ya, ketika kita bikin sebuah grup yang bisa di coding dari outsource-nya, itu mereka semua bikin robot yang promosinya itu justru di luar konteks diskusi kita. Padahal komunitas kita tuh awal walaupun mungkin baru ratusan orang ya di minggu-minggu awal itu udah solid banget gitu. Kita ngerasain banget di awal itu aku share apapun teman-teman selalu nangkep dengan happy dan pengen bertanya lagi, terus kita kasih semua yang teman-teman butuhin sampai akhirnya kita putusin oke deh ini kayaknya udah nggak bisa pakai Telegram lagi deh, platform apa ya yang bisa bantu kita ya gitu. Oke, nah itu tadi dari pemaparan Mas Fadli aku ada 2 pertanyaan nih. Yang pertama, tadi kan dibilang ya sebenarnya tiba-tiba tuh all of a sudden banyak banget members yang excited gitu untuk nanya-nanya lebih lanjut sampai udah nggak tertampung lagi. Nah itu sebenarnya itu itu sebenarnya itu kan harapan para tribe chief yang masih mula nih ya. Mereka tuh pengen ada members atau target market yang excited sama apa yang mereka mau share, yang apa yang mau mereka jual gitu. Cuman kadang kita pasti suka kayak gitu di awal. Aduh pokoknya yang penting ada yang tertarik, ada target market, pokoknya siapapun boleh masuk deh ke dalam tribe, ke dalam komunitas gitu. Tapi gimana caranya tuh supaya untuk filter yang artinya, tapi kan di komunitas kadang ada aja ya yang kayak, ya masuk tapi nggak belajar, cuman ngerusuhin doang gitu istilahnya. Betul, nah betul. itu gimana tuh cara Mas Fadli untuk sort itu lagi gitu? Jadi langkah pertamanya banget itu teman-teman mungkin perlu tahu dari kenapa akhirnya kita milih bangun komunitas forex gitu ya. Kalau kita bicara bisnis itu jangan berangkatnya dari produk dulu. Kebanyakan orang salah berangkatnya dari produk dulu. Oke, gue punya produk A atau B atau C. Siapa kira-kira yang mau beli produk gue? Ini bagus banget nih, gitu-gitu kan. Itu kesalahan besar banyak orang menurut saya. Karena yang kita lakukan forex itu demand-nya yang gede. Jadi kita cari ini apa yang kira-kira kita bisa bangun ya gitu di Indonesia. Apa yang kita bisa kasih impact buat Indonesia gitu ya. Gimana caranya kita bisa bangun Indonesia jadi lebih baik. Ternyata di sisi forex itu kita bisa ngasih value yang kayaknya nggak banyak orang punya gitu loh. Makanya kenapa kita dulu pernah belajar sampai ratusan juta bayar course forex itu kok kayaknya beban moral gitu. Sementara di sekitaran kita orang masih pada rugi, masih pada loss, masih pada MC, masih pada kehabisan modal, ditipu bahkan dan seterusnya gitu. Jadi kayaknya kita perlu stand out for something nih. Ini kita nggak bisa diem aja nih gitu. Udah kebanyakan orang jahat yang pegang mic-nya, kita pikir gitu kan. Jadi awalnya berangkat dari situ, kayaknya kita bisa menang deh di liga ini. Jadi demand-nya tinggi, kebutuhannya besar. Makanya ya udah deh kalau gitu kita bikin komunitas forex aja supaya kita bisa jadi jadi orang yang bisa sama-sama dipercaya dan bertumbuh bareng-bareng sama semua members di dalam grupnya, kurang lebih gitu. Oke. Nah, berarti yang penting harus jelas ya visi misi komunitasnya dulu di awal supaya yang masuk pun yang tersaring ke dalam komunitasnya adalah orang-orang yang tepat gitu ya, yang memang mau belajar gitu. Nah, kemudian ada lagi nih permasalahan para tribe chief yang lainnya atau permasalahan pebisnis lah juga umumnya. Ketika kita ada di suatu platform, entah itu Tribelio atau Instagram gitu, pasti bingung yang dipikirin adalah bikin konten gitu. Dan mulai dari situ dan bahkan ketika udah ada ide konten, udah dijalanin, udah bikin konten kalender, itu pun juga engagement-nya rendah banget gitu. Nah, kalau dari Mas Fadli sendiri gimana tuh waktu awal-awal dan bahkan juga sampai sekarang strateginya gitu? Oke. Jadi gini. Saya tuh merasa cukup beruntung karena sudah belajar marketing cukup lama gitu ya. Mungkin ini juga yang teman-teman perlu lakukan. Saya pernah
ngajarin sangat detail cara marketing di MLM, di asuransi, di banyak hal yang memang butuh orang-orang sakti gitu ya untuk bisa sukses. Jadi saya pikir itu hikmah di masa lalu yang sekarang saya pakai caranya gitu. Jadi kalau untuk urusan mencari massa atau mengumpulkan orang atau membangun sebuah komunitas, jadi saya sudah terbiasa dari dulu. Kita terbiasa memberi value buat orang yang bermanfaat sehingga shareable, kurang lebih gitulah. Nah, tapi untuk konsistensi tentunya nggak gampang. Di awal kita perlu ngotot dulu aja untuk bisa sharing setiap hari dengan cara apapun yang kita punya. Dalam hal ini, kita riset nih di market, kira-kira di industri yang kita lagi jalani ini, spesifiknya di bidang forex gitu ya, misalnya di trading gitu ya, di semua lah di dunia trading, di saham, di apalagi misalnya di index market, di macam-macam, di stocks gitu-gitu. Jadi di futures di mana-mana, itu semua jenis trading yang kalau misalnya teman-teman jalanin, itu banyak orang yang ngalamin kesalahan di awal. Kita pikir ini kayaknya bisa dibangun deh. Oke. Berarti harus riset market dulu ya. Sebenarnya si market nih ada permasalahan apa, dan kita harus siapin konten-konten yang cocok untuk menjawab masalah-masalah mereka ya. Iya, betul. Oke. Kalau sekarang sih udah terstruktur banget sistemnya, cuman di awal yang Iya. terjadi cuman niat itu doang. Ya udah, kalau teman-teman mau tahu 3 bulan awal tuh kita nggak bisa monetize apa-apa sama sekali. 3 bulan awal. Jadi 3 memang bulan. perlu niat lumayan kenceng untuk sharing terus tanpa ada like, tanpa ada share gitu ya, tanpa ada komen positif gitu ya, terus berbagi aja. Tapi dari situ orang akan lihat konsistensi kan, oh ternyata kayaknya ini beneran jujur deh, kayaknya beneran niat berbagi deh gitu ya. Baru dia mulai pelan-pelan mulai nunjukin engagement sama kita, mulai share, mulai komen positif, mulai ngasih testimoni dan seterusnya sampai akhirnya ya kekuatan mulut ke mulut itu sih yang kencang. Iya, word of mouth ya. Betul. Nah, oke. Terus selanjutnya nih, itu tadi juga berhubungan ya sama pertanyaan selanjutnya. Tadi Mas Fadli bilang kalau di 3 bulan pertama itu bahkan nggak monetize sama sekali gitu. Nah, itu juga yang jadi banyak pertanyaan dari chief lainnya nih. Gimana kalau misalnya kalau kita sibuk bikin komunitas terus, saya dikasih strategi untuk bikin komunitas terus, untuk market oriented, untuk riset market terus, kapan saya bisa jualan dan menghasilkan gitu? Iya. Sebenarnya ini gini, saya udah bahas sedikit waktu itu ya di YouTube-nya Trebelio tuh, kalau teman-teman tonton, lihat lagi deh YouTube Trebelio itu yang saya bahas tentang gimana sih yang diduluin sebenarnya, berbagi dulu atau monetize dulu kan gitu. Kayaknya nggak bisa bareng deh, memang itu secara umum orang mikirnya gitu. Kalau kita ngomongin mau jualan dulu terus sharingnya kapan, kalau kita sharing terus jualannya kapan kan gitu ya. Tapi gini loh teman-teman, lebih kepada kalau saya ya secara pribadi, saya ngelihat mentor-mentor saya yang jauh lebih sukses di sisi membangun komunitas gitu. Waktu itu sempat dapat dengar dari Kodin Santoso juga kan, bahwa ketika waktu dia ke US terus ngobrol sama teman-teman yang udah hebat banget di sana gitu ya, dari Russell Brunson dan lain-lain, itu komunitas yang dibangun itu komunitas yang memberi value. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di YouTube gitu ya, di manapun lah, di banyak tempat, banyak orang yang sudah sangat sukses itu nggak lagi ngomongin gimana teknik-teknik ngiklan, gimana cara kerja keras, gimana cara nyari audiens, gimana cara nyari klien, gimana ngumpulin orang masuk ke tribe kita. Mereka nggak lagi ngomongin itu. Sama sekali nggak. Ketika yang udah another level, mereka ngomonginnya justru apa yang bisa kita bagi, apa yang bisa kita berikan buat dunia. Di sisi mana kita mau jadi andil buat memberi kontribusi buat dunia. Nanti juga kalau misalnya gift-nya udah cukup banyak, dunianya datang kok, dunianya balik kok. Akan dihargai dengan cara yang unik sama dunia gitu. Nah, aku percaya banget sama konsep itu. Makanya ya mungkin itu terjadi ya hari ini ya. Udah ribuan orang percaya sama NFC dan NFC terus juga memberi value. Jadi feedbacknya terus terjadi dari awal-awal, bahkan nggak cuma setelah setahun terus baru mulai monetize gitu ya. Jadi baru bulan-bulan awal pun kita udah mulai ngerasain lumayan kok gitu. Cuman kan niatnya beda. Niatnya
Kalau dulu cuman pengen ngalamin apa gitu, experience apa, punya kendaraan gimana, punya mobil gimana, sekarang udah niatnya itu pengen belajar apa lagi supaya gimana caranya bisa memberi kontribusi lebih baik, kurang lebih gitu. Oke, berarti sebenarnya dalam bisnis itu atau bangun komunitas, mindset tuh ngaruh banget ya, mindset dan konsistensi itu ngaruh banget. Benar. Kalau mindsetnya bisa bertumbuh butuh waktu, tapi kalau konsistensi teman-teman bisa putusin dari awal sih. Itu yang paling utama, konsistensi. Oke. Nah, terus kita langsung aja nih ya ke judul dari webinar ini gitu. Jadi kalau teman-teman di sini udah pada nonton tadi Mas Fadli bilang video di Tribelio tentang chief story-nya Mas Fadli bangun komunitas NFC. Itu di situ sempat disinggung juga bahwa Mas Fadli itu sempat nurunin iklannya dari yang tadinya budgetnya itu ribuan dolar per bulan sampai ada ratusan dolar, dan kalau salah bisa dikoreksi ya Mas, ada satu waktu di mana berhenti pasang iklan gitu ya. Nah itu boleh diceritain lebih rincinya lagi nggak ke teman-teman di sini? Jadi gini, waktu itu bulan-bulan awal Tribelio mulai rilis tuh, mulai bisa ngundang orang ke Tribe ya. Pas banget dengan timing, kita juga lagi bikin website. Jadi NFC sekarang punya website tuh, nusantara.fxcommunity.com, itu websitenya kita. Nah di website itu dulu di develop udah lebih dari 6 bulan sebelumnya. Jadi memang udah dibangun ceritanya, terus pas di bulan itu kita butuh implementasi. Nah, happy problemnya adalah leads yang masuk kan banyak terus tuh. Jadi setiap bulan itu nggak setiap bulan lah, ngitungnya setiap hari itu bisa 100 sampai 150 leads yang masuk gitu ya. Email yang masuk, terus yang daftar jadi membersnya NFC per hari 100 sampai 150. Saya pikir gini, kita kayaknya perlu break dulu deh, perlu istirahat, karena orang yang masuk ini nanti nggak akan ke follow up kalau kita lagi shifting gitu, kalau kita lagi ganti ke teknologi baru yang tadinya kita pakai platform lain gitu ya, kayak Facebook, kayak Telegram kan kayak gitu, kita mulai mau pindahan ke website kita, awalnya kan kayak gitu. Cuman ya teman-teman juga tahu membangun platform sebesar kayak Tribelio sekarang juga nggak gampang kan gitu ya, butuh cost yang lumayan. Itu yang kita coba lakukan waktu itu. Nah, akhirnya ya udah deh saya putusin, ini iklan kita cut dulu aja, kecuali yang penting. Jadi waktu itu tuh turun dari bulan sebelumnya itu sekitar 2.000-2.500 dolar, saya lupa tepatnya, per bulan ngiklan, itu jadi cuma sekitar 400 dolar per bulan. Saya udah ngomong sama tim, ini leads bakalan berkurang karena memang kita pengen minim dulu supaya kita bisa pindahannya benar selama 1-2 minggu gitu kan. Setelah itu nanti bulan depan kita coba jalan lagi. Ya otomatis yang akan dikorbanin adalah leads-nya berkurang, omsetnya berkurang, jumlah member baru berkurang, dan kita juga siap dengan itu. Ya udahlah, nggak apa-apa, kita break dulu gitu. Pas di bulan itu memang kita baru start Tribelio gitu. Ya yang terjadi hari itu justru malah kebalikannya, makanya saya langsung WhatsApp voice note kalau nggak salah waktu itu ke Kodeni. Oh iya. Jadi kalau dulu Mia inget, aku sempat ngirim voice note ke Kodeni, terus Kodeni bilang, ini boleh nggak dijadiin testimoni? Ya boleh kok gitu kan, aku pengen ngasih kredit positif banget buat Tribelio, karena yang terjadi justru ketika kita minimin banget iklannya, malah yang terjadi omsetnya hampir sama dengan bulan lalu, which is lebih gede gitu. Jadi itu yang terjadi. Lebih gede berapa kali lipat tuh Mas, kalau boleh tahu? Kalau misalnya kita mau ngitung kali lipatnya nih ya, misalnya yang bulan lalu omsetnya X, itu kalau diiklankan dengan budget yang sama itu, karena gini, dari 2.500 ke 400 itu 8 kali lipat lebih kecil, ngasilin omset yang sama. Jadi teman-teman bisa bayangin kalau misalnya itu menggunakan iklan yang sama dengan leads yang tetap besar gitu ya, itu bisa 8 kali lipat lebih gede omsetnya. By the way, nurunin jadi 1/8 budget iklan itu jadi dapetin lebih dari 1 kalinya iklan full seperti biasa. Jadi memang efeknya omsetnya meningkat, tapi budget iklannya waktu itu dikurangin banget total. Bulan depannya kita malah sempet nggak ngiklan sama sekali karena kita masih coba ngeberesin Tribe ya. Kita fokus banget semua waktu itu ke Tribelio di awal, karena minggu pertama aja udah hit 1.000 langsung kalau nggak salah deh membersnya. Jadi memang
ngerapihin dapur lah, kurang lebih kayak gitu. Oke. Ya wow, gila ya. Cuman Nurunin budget iklan ya. Ya, gimana Mas? Cuman gini, kadang-kadang aku ngobrol sama beberapa teman-teman yang baru pengen memulai bisnis gitu ya. Dia nanya, NSC sekarang budget iklannya berapa gitu. Aku bilang jangan nanya sekarang lah gitu. Kalau lu baru mau mulai, coba dulu deh dengan cara, kita juga dulu mulai dengan iklannya tuh kayak 20.000 per hari, 50.000 per hari, itu ngalamin 100.000 per hari di minggu-minggu pertama, terus di bulan pertama, bahkan saya bulan ke-6 itu mungkin baru kayak 200.000 deh sehari gitu. Sekarang iklan udah 2 juta sehari, cuman kan dulu bertahap. Nah itu yang perlu teman-teman tahu dari awal, tidak perlu langsung itu kan. Facebook juga pixelnya kan perlu dididik ya kan, perlu dibikin pintar, perlu dihit dulu, setelah itu baru yang iklannya bagus kita naikin budgetnya, yang enggak di-cut kan, gitu aja. Belajar dari kode ini. Nah iya, itu banyak tuh yang kayak gitu ya. Jadi kayak mikirnya bisnis itu harus modalnya gede gitu. Apalagi misalnya aku mau online, terus aku mau ngiklan banyak banget nih gitu. Itu banyak kan pasti yang mikir kayak gitu ya. Dan juga untuk iklan juga aku banyak keluhan kayak aku pasang nih misalnya kayak video untuk iklan di Facebook Ads gitu. Aku pasang video, ini waktu awal-awal running kayak misalnya seminggu 2 minggu awal nih bagus nih gitu, banyak leads yang masuk. Tapi dan banyak juga yang closing dari situ. Cuman ketika udah jadi banyak kayak gini, kayak karena closing-nya banyak, dia jadi pasang materi itu terus gitu sampai sebulan. Dan lama-lama malah jadi nurun gitu. Dan ada juga yang shock ketika tahu, oh ternyata materi iklan itu harus diganti misalnya 4 hari sekali atau seminggu sekali kayak gitu ya. Karena banyak yang kayak ya udah iklan satu, ya video satu, ya udah videonya itu aja gitu. Nah, Mas Fadli gimana nih kalau soal materi yang diiklankan gitu? Iya. Aku juga sempat kejebak hal itu sih di awal. Aku pikir ya udahlah, udah syuting iklan kan, udah bagus nih, udah bagus lah, udah rapih gitu ya. Udah tuh gitu aja diiklanin sama berbulan-bulan, cuman berminggu-minggu. Tapi terus gini, memang aku juga beli beberapa online course yang serius gitu ya, dari Anthony Robbins, dari Dan Graziosi, dari Russell Brunson, aku juga ambil dari Dan Lok, jadi dari Tai Lopez juga. Jadi memang beberapa itu, dan memang course-nya mahal-mahal gitu, $2.900 gitu belinya ya, macam-macam. Itu semua ngajarin banyak hal, khususnya ngomongin tentang membangun komunitas, tentang knowledge bisnis lah kurang lebih. Nah, ternyata semua dari mereka itu aku dapetin garis besarnya, bahwa mereka itu untuk iklan kontennya itu rata-rata ya, beda-beda tiap orang, tapi rata-rata itu ganti video 2 minggu sekali gitu, 2 minggu sekali. Ada yang sampai agak lama itu sebulan sekali, jadi udah jarang banget. Jadi kalau teman-teman bikin iklan, itu iklannya kan ada beberapa jenis. Ada iklan yang memang seasonal doang, yang teman-teman pengen bikin program diskon khusus misalnya. Ada yang memang mungkin untuk narik orang ke Tribe, ya bisa pakai iklan yang agak panjang gitu ya. Maksudnya agak panjang bukan durasinya, tapi waktu mengiklankannya bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan baru diganti temanya kayak gitu. Tapi buat iklan yang sangat reguler, yang teman-teman ngeliatin pain-nya orang gitu ya, gain-nya itu apa, terus result-nya apa kalau ikutan bareng sama kita, itu iklannya harus diganti 2 minggu sekali, paling lambat sebulan sekali gitu. Karena bukan hanya sekedar bosan sih, tapi lebih ke kitanya belajar sebenarnya. Kan kita handling Tribe kan banyak masukan. Teman-teman juga lihat, teman-teman juga riset terus kan, dari orang yang bertanya kita jawab, bertanya kita jawab. Ada tuh pertanyaan-pertanyaan baru yang ternyata ada orang yang punya masalah di luar sana yang belum kita angkat jadi iklan, padahal kita punya solusinya. Dibikin lagi, syuting lagi, terus kayak gitu, terus dinamis, dan setiap bulan syuting, setiap bulan bikin gitu. Berarti kembali lagi ya, sebenarnya mirip sama permasalahan konten, yaitu adalah riset market dan mencari sebenarnya masalah-masalah apa yang belum selesai, itu bisa jadi konten, entah konten edukasi atau bahkan konten iklan juga bisa gitu ya. Oke. Nah, sekarang sebelum kita lanjut nih, aku mau bacain dulu pertanyaan-pertanyaan dari beberapa peserta ya. Dari Mas Bayu nih, gimana cara mencari audiens untuk komunitas kita? Gimana? Sorry, saya gimana
gimana cara mencari audiens untuk komunitas kita dari Mas Bayu? Oke, tergantung. Aku tanya dulu Mas Bayu, komunitas yang sudah ada yang dirimu maksud, komunitasnya Mas Bayu itu isinya udah berapa orang? Karena memikirnya agak kebalik menurutku ya secara pribadi, bukan bertanya gimana cara nyari audiens untuk komunitas kita, tapi komunitas apa yang harus dibangun berdasarkan audiens yang ada di lapangan. Itu dulu yang harus dijawab. Karena tidak semua ide itu bisa diserap sama market yang besar. Bisa jadi niche-nya terlalu sempit, jadi malah kesulitan nyari orang yang mau gabung komunitas nanti. Jadi harus benar-benar dicek dulu. Kalau aku riset memang, Forex Indonesia itu di Facebook ada 7 juta orang. Ada ya segala macam lah, siblingsnya gitu kan, koneksinya segala macam. Netnya itu cuma 1 juta orang. Tapi 1 juta orang sudah worth it buat aku untuk reach-nya sampai ke sana nanti ketika ngiklan gitu kan. Tapi ada beberapa hal yang nggak bisa dibangun secara komunitas kalau audiensnya terlalu sempit. Makanya di riset dulu tuh, create dulu custom audience dari Facebook dulu. Lihat kalau misalnya ternyata setelah dilihat spesifik market tertentunya cuma 100.000 orang, kayaknya kekecilan gitu. Jadi harus jutaan orang lah yang bisa di reach. Baru dibikinin komunitasnya gitu cara pikirnya. Oke. Nah, itu juga terkait tuh ya sama permasalahan-permasalahan lainnya, kayak aku pengen makin banyak nih, pokoknya jumlah dari segi market aku pengen makin banyak gitu. Terus ketika ditanya emang kenapa tuh pengen lebih banyak gitu jumlahnya, karena kalau misalnya aku kayak tadi, aku misalnya cuma punya 50.000 lah target market, itu kan kecil. Artinya aku akan ngiklan ke orang-orang yang itu lagi gitu. Sedangkan aku tuh pengen banget terus ngiklan gitu. Nah, ini kan sebenarnya permasalahan berkaitan dengan kita sibuk ngiklan sampai kadang kita lupa untuk ngejaga database customer, optimalisasi database customer kita yang udah ada gitu kan. Nah, kalau dari Mas Fadli sendiri itu gimana? Kayak kapan sih cara kita harus mencari leads baru, dan gimana juga caranya kita supaya ketika udah closing kita bisa provide after sales service yang bagus gitu. Oke. Sebenarnya ini sih materinya 30 Day Challenge itu loh. Karena gini, awalnya banget balik lagi ke yang tadi tuh, banyak banget orang nanya ke aku, gimana ya bro cara masain produk gue gitu, gimana gue punya produk bagus banget nih, ini marketingnya gimana ya, siapa yang kira-kira marketing yang marketnya ada di mana ya gitu. Jadi mikirnya kebalik semuanya. Saya mutusin forex trading karena forex trading itu yang pertama saya suka, memang traders gitu kan, dan bisa dibilang kita juga serius banget belajar di sana yang nggak banyak orang bisa belajar ke sana. Yang ketiga, marketnya atau leads-nya mungkin akan masuk gede banget, jutaan orang gitu. Jadi kita nggak usah bicara ngomongin jutaan orang lah. Kalau sampai 10.000 orang aja ada di tribe, ada 100.000 orang aja ada di tribe, itu seberapa mudah teman-teman dapetinnya kalau misalnya dari angka yang ada di lapangan sebenarnya, karena kita nggak mungkin nge-grab semua orang kan. Gitu. Kalau angkanya misalnya saya tadi bilang 7 juta, oke, berarti kalau 700.000 makanya mungkin 100.000 lebih mudah kelihatannya, kan gitu. Sementara 100.000 itu angka yang gede untuk dimonetize. Tapi kalau misalnya teman-teman ngelihat angkanya cuma 50.000 orang se-Indonesia Raya, teman-teman mau dapetin berapa orang? 500 orang aja susah aku rasa. Gitu. Oke. Terus lanjut tadi ke pertanyaan keduanya, dari semua orang-orang yang udah disaring ini gitu, itu gimana caranya kita bisa punya menerapkan strategi after sales yang tepat gitu, sehingga kita menjaga customer yang udah ada, jadi kita nggak sibuk ngiklan gitu kan. Gini, konsepnya komunitas itu ketika teman-teman memang mau serius bangun bisnis, coba dari awal ngerisetnya itu sesuatu yang teman-teman bisa kasih manfaat dan berkelanjutan, atau orangnya jadi langganan, jadi jangan beli putus gitu. Entry levelnya itu dulu. Jadi teman-teman bisa bayangin angkanya. Kalau misalnya gini deh, simpel aja, kalau ada 100.000 orang yang langganan, 100.000 rupiah, itu angkanya 10 miliar loh teman-teman per bulan. Padahal cuma langganan 100 ribuan nih.
tapi ada 100.000 orang gitu, ya kan? 10M per bulan itu income bersih karena teman-teman hanya bikin online course misalnya, teman-teman hanya bikin edukasi misalnya, teman-teman tidak ada cost produksinya. Tapi di dalam situ teman-teman bisa banyak hal yang dilakukan, ya bikin value ladder nanti gitu. Misalnya teman-teman mulai dari jual merchandise misalnya, atau misalnya naikin lagi teman-teman bikin private seminar misalnya, bikin webinar berbayar misalnya, naik lagi bikin workshop misalnya yang praktek langsung, naik lagi bikin mastermind level misalnya. Jadi hal-hal seperti itu good news buat teman-teman yang hari ini lagi mulai belajar bangun bisnis, karena the next big thing menurut saya itu komunitas. Jadi orang sudah mulai punya kemampuan finansial untuk membeli better version of themselves gitu. Tinggal teman-teman punya nggak produk untuk membuat mereka pindah dari yang hari ini jadi versi yang lebih baik yang mereka pengen. Kalau teman-teman bisa jadi solusinya, saya rasa itu gampang banget. Oke, berarti ini ya sesuatu yang ada value ladder-nya dan memang langganan ya. Dan salah satunya dengan online course gitu. Online course nah, misalnya. Terkait juga nih sama pertanyaannya Mas Aiman. Kalau bikin online course gimana Mas? Diajarin dari basic kah? Ini Aiman yang tadi dari Malaysia nih pasti nih. Ya, jadi banyak banget gini. Ketika kita bikin komunitas kan kita juga kadang-kadang bikin pertemuan offline. Pertemuan offline dengan tujuan ya beneran kita nunjukin memang kita bisa, kita punya skill di situ, di spesifik skill tertentu yang orang lain juga mau punya skillnya. Dan di sisi lain juga itu jadi kredibilitas buat kita menurut saya. Beneran nggak sih kita valid untuk ngajar kan gitu ya, makanya kita ngambil sertifikasi untuk ngajar ini dan seterusnya supaya kita valid lah. Tapi kalau misalnya kita bikin online course itu hari ini sebentar, ini perlu diperjelas dulu, ini online course ini maksudnya online course forex atau online course membangun bisnis nih, karena kalau Mas Aiman saya tahu tendensinya dia pengen nanya online course forex basic kayaknya. Ya, Mas Aiman bisa dijawab mungkin online course apa nih spesifiknya? Online course diajarin dari basic kah gitu ya. Kalau jelas gini, online course pasti kita akan selalu bikin 2 versi. Mau nanti di masa depan kita cerita tentang apapun ya. Yang pertama pasti basic, yang kedua baru kita ngomonginnya survival to mastery namanya. Jadi yang udah ngelakuin tapi masih struggle, kita kasih tahu caranya gimana caranya jadi ahli, kurang lebih kayak gitu. Jadi akan kita pisah tuh kelas yang basic sama kelas yang expert. Tapi dari awal diajarin gitu. Nah itu banyak juga tuh ya yang masih ada internal problem tersendiri ketika bikin online course gitu. Ketika sudah ngerti value ladder, terus oke, berarti aku harus edukasi komunitas aku, bikin online course tuh mentok tuh di situ. Karena banyak yang kayak aku nggak punya ilmu apa-apa, aku nggak punya skill apa-apa, aku nggak punya resources apa-apa. Gimana aku mau ngajarin orang kalau aku aja nggak bisa gitu. Kalau aku aja nggak bisa, nggak punya ibunya bahkan gitu. Tuh banyak banget yang kayak gitu tuh. Oh ya, itu bisa jadi masalah ini sih, masalah internal di awal sih menurutku. Karena gini, ketika teman-teman membangun komunitas ya, kabar baiknya tidak harus selalu teman-teman yang jadi hero-nya, yang jadi nabinya, yang jadi chief tribe, yang jadi panutannya, nggak selalu, nggak harus. Teman-teman juga boleh kok jadi knowledge broker. Artinya teman-teman yang manage komunitasnya dan teman-teman jadi broker untuk spesifik skill tertentu yang kayaknya menurut teman-teman dunia perlu tahu, tapi dia nggak bisa bangun komunitas. Ya teman-teman yang manage, teman-teman yang bikin value ladder-nya, teman-teman yang monetize, teman-teman yang maintenance selanjutnya ke depan, itu juga bisa kok. Jadi berawal dari niat lagi aja, makanya mundur dulu, stepping back dulu, jangan langsung loncat ke sana. Teman-teman niat dulu, mau berkontribusi apa buat dunia. Teman-teman tuh harus punya identitas diri yang jelas dulu. Siapa sih saya? Saya adalah siapa? Gitu. Kalau saya secara pribadi, saya bilang saya adalah individu yang kreatif, bijaksana, mandiri, berdedikasi, jujur, gitu ya, yang pengen terus memberikan manfaat buat sebanyak mungkin orang di seluruh dunia dengan cara yang mudah, cepat, aman, dan menyenangkan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, membuat dunia jadi lebih baik. Itu identitas yang saya selalu junjung, dan saya akan bela mati-matian buat itu. Perwujudannya baru nanti teman-teman bisa
apa cari di dunia ini apa yang kira-kira teman-teman mau wariskan buat dunia gitu. Kebetulan bidangnya forex yang saya suka, yang saya kuasain. Tapi teman-teman nggak harus punya skill, nggak harus punya modal, nggak harus punya pengaruh dulu di awal, nggak harus. Kalau niatnya udah kayak gitu, abis itu dilakuin aja kan. Teman-teman juga hari ini nggak yang nganggur buta 100% kan sama sekali. Mungkin ada gitu ya. Tapi kan teman-teman sudah hidup bertahun-tahun selama ini kan baik-baik aja tuh. Apa salahnya 3 bulan lagi memberi tanpa menerima dulu kan gitu. Nanti juga akan kerasa kok efeknya. Oke. Nah, aku emang selama kenal sama Mas Fadli ya, Mas Fadli tuh benar-benar bisnismen yang kayak pengen banget punya big impact, yang nggak cuman sekadar bisnis, omset, cuan gitulah, tapi juga pengen punya big impact to many people gitu ya. Iya. Nah, tapi harus ganteng. Nah, kalau itu penting. Oh, ini Mas Angga ya. Mas Angga gimana tribe-nya udah bisa postingnya? Mas Angga sering banget bantu di NFC juga hari ini, lumayan banyak membantu lah di NFC. Iya, nanti mungkin kita juga bisa nih selanjutnya sama istrinya Mas Angga, Mbak Lisna. Ya. Nggak bisa ya. Salam buat Mbak Lisna, Mas Angga. Iya, Mas Angga, salam buat Mbak Lisna. Mas Angga yang ganteng itu. Mas Angga ganteng itu, oh salah orang berarti. Pasti beda. Mas Angga nggak ganteng soalnya. Waduh, rusuh ada Mas Angga. Aduh, turun lagi, ini udah banyak nih yang kelewat. Ada nggak yang kelewat tuh pertanyaannya? Ada nih, nah tadi terkait yang tadi, kayak Mas Fadli, kayak tadi aku bilang kan pengen banget nih businessman yang pengen punya big impact to many people gitu. Iya. Kayak, tapi dari semua bisnis-bisnis yang ada, kenapa milihnya forex trading nih? Ini terkait sama pertanyaan dari Mas Priyo Handoko. Oke, kenapa pilih trading forex? Oke, Mas Priyo Handoko. Ya tadi, karena riset dari market sih sebenarnya. Jadi, kayak yang tadi saya udah sampaikan di awal, milih bidang tertentu untuk dibangun itu nggak bisa berdasarkan apa yang kita suka atau passion gue kan di sini, gue pengen ini jadi besar gitu misalnya, nggak bisa. Itu baru bisa teman-teman lakukan kalau teman-teman sudah punya bisnis kedua, teman-teman sudah settle dengan income, dengan semua yang teman-teman butuhin udah tercapai. Baru teman-teman mau ngomongin, gue mau bangun bisnis dengan sesuai passion. Yang benar di awal adalah others people passion, itu income buat kita. Makanya kenapa kita harus riset market, kebutuhannya di mana. Kita jadi pemenuhan kebutuhan itu yang penting. Kayak teman-teman hari ini misalnya suka banget sama bola. Terus teman-teman lihat ada market yang butuh baju basket misalnya. Gue kan sukanya bola, gue tetap mau jual jersey bola aja. Nggak bisa. Teman-teman tetap harus jualan baju basket atau sepatu basket atau bola basket karena kebutuhan market banyaknya basket misalnya. Walaupun teman-teman sukanya bola. Nanti kalau udah gede banget, udah punya income, mau ngasih mau enggak, gue pengen warisin bisnis yang sesuai passion. Nah, itu bisnis kedua, boleh. Jadi pilihan forex itu bukan karena saya suka atau forex memang harus besar, enggak. Tapi memang kebutuhan marketnya tinggi banget. Indonesia ini menurut saya sudah terlalu nggak sehat industri forex. Makanya harus ada orang yang keluar dari kerumunan ya untuk ngasih sesuatu yang bener tuh harusnya kayak gimana menurut saya. Jadi saya tahu cara trading yang sehat versi saya tahu cara yang membangun akun lebih baik lagi untuk trading forex yang kita sudah dapat edukasinya. Saya belajar banyak bareng sama Mas Duyan Anggara di sini. Itu saya ngobrol sama dia, Mas, bantuin aku bangun komunitas yuk, ini penting banget karena banyak banget orang yang sudah terekspos dengan cara-cara trading yang tidak sehat di awal. Saya bilang kayak gitu. Mungkin akan di awal tidak terasa manfaatnya secara finansial, tapi minimal kita do something lah. Kalau misalnya ditanya anak cucu pernah ngapain kemarin, kita pernah banyak bantu orang di industri forex. Itu doang awalnya. Gitu. Nah dari situ baru karena ternyata kebutuhannya tinggi untuk diedukasi, kita bikinlah komunitas. Dari situ baru ngomongin tentang gimana cara membedakan kita bikin yang VIP berbayar, baru nanti pisahin sama yang publik dan seterusnya sampai bikin seminar, workshop dan lain-lain. Itu baru di tengah jalan ngejalaninnya. Awalnya sih kita pengen semuanya lebih baik itu intinya di industri forex. Makanya forex yang kita pikir ini liga yang kita bisa menangin nih. Gitu. Kalau saya sering ngomong gitu sama teman-teman, kalau kita milih sesuatu, menurut lo kenapa lo bisa menang di situ? Kenapa menurut lo akan jadi yang terbaik, jadi yang terbesar? Gitu. Kalau alasannya sangat jelas, go ahead.
nggak jadi masalah. Tapi kalau misalnya nggak ada keyakinan, aduh ya pemain lain banyak sih yang lebih jago, lebih pintar, lebih banyak. Ini ya belajar, bertumbuh caranya gitu. Kalau memang udah nggak bisa sama sekali ya cari marketnya yang lebih luas yang masih sedikit pemainnya misalnya, itu kan bisa. Semuanya bisa kok dilakuin, cuman masalah pilihan aja. Gitu. Kalau saya memilih industri yang lain pun sebenarnya banyak, ranking 2, ranking 3, ranking 4-nya banyak, tapi menurut saya yang urgent harus diperbaiki nih di Indonesia forex nih. Gitu. Yang kayaknya kalau kita do something, efeknya akan gede di awal, akan cepat gitu. Oke, ini Mas Martin juga bilang ya setuju banyak predator dari kultur forex yang salah ya. Iya bener. Bukan banyak mas, kayaknya kalau nggak di NFC semua deh kayaknya. Berat banget ya. Nggak ada yang lain kan, Iya, kalau NFC iya. doang aman-aman. Oke. Ya, oke. Nah, Nah, sekarang ada juga nih yang nanya, kalau misalnya mau belajar trading forex mulai dari mana? Dari Mas Erik. Mas Erik apa nih? Mungkin bukan Erik yang kemarin ketemu di workshop ya. Mas Erik sudah hadir di workshop, udah selesai harusnya tuh. Mana sih pertanyaannya? Mas, kalau mau belajar trading forex mulai dari mana? Oke. Mulai dari YouTube NFC dulu aja. Udah banyak banget video yang dirilis di YouTube ya, teman-teman cari aja Nusantara FX Community, itu cari. Ini ada tulisannya kebalik. Teman-teman lihatnya kebalik apa enggak? Enggak kok, enggak kebalik. Enggak kebalik. Nusantara FX Community, itu cari aja di YouTube, teman-teman bisa lihat edukasi yang kita deliver buat teman-teman semua. Saya udah bikin playlist, bahkan playlist 1, playlist 2, playlist 3, supaya teman-teman berurutan belajarnya, karena sporadis videonya muncul berdasarkan kebutuhan di lapangan. Kita nggak selalu susun setiap hari kontennya apa aja, tapi setiap hari kita masukin video ke playlist baru, ke playlist yang sudah ada, sehingga teman-teman bisa pelajarin sesuai dengan urutan yang benar gitu. Nanti dari situ sambil join ke YouTube ya masuk ke tribe-nya juga supaya bisa dapetin mentoringnya dari teman-teman yang sudah lebih senior gitu. Tribe NFC Public Launch yang paling gede itu. Iya, benar. Ini yang belum pernah lihat tribe-nya, ini tribe NFC Public Launch. Tuh kan, benar kan, membersnya udah 8.000. Ya, 8.000 ya, baru 8.000. Setiap hari nambah 100-200 orang gitu kayaknya. Nah, terus itu aku juga mau nanya nih. Jadi di sini nggak kelihatan ya karena ini screenshot. Tapi aku termasuk salah satu anggota dari NFC Public Launch, dan itu benar-benar engagement-nya, wah benar-benar, bahkan sampai tim developer kita tuh coba masuk ke NFC Public Launch, itu sampai keluar karena notifnya tuh banyak banget ya kan, karena engagement-nya tinggi banget gitu. Nah, itu kayak gimana sih Mas strateginya nih kalau misalnya sekarang ini kayak kayaknya aku ngelihat bener-bener di ini ya, maksudnya tetap jaga engagement, terus tetap push, dan hasilnya pun juga kelihatan dari jumlah segi membersnya naik terus gitu. Kira-kira shifting strateginya gimana nih waktu soal engagement ya, waktu di awal sampai sekarang akhirnya udah seperti ini tuh yang berubah apa gitu? Oke. Jadi sejak kita pakai Tribelio, aku banyak belajar kebutuhan yang teman-teman butuhin sebetulnya. Makanya kenapa hari ini kita banyak banget yang kita bangun di luar Tribe itu selalu dibahas di dalam Tribe. Contoh, misalnya kita bikin konten YouTube, itu kan hampir setiap hari kita upload tuh video baru yang sifatnya edukasi gratis buat teman-teman semua. Cuman kan kalau di YouTube nggak serame di Tribe ya. Jadi orang tuh nanya lebih nyaman di Tribelio itu lebih familiar lah dibandingin kalau dia chatting jawab-jawaban di YouTube gitu kan, karena bukan platform chatting by the way. Nah di Tribe itu kita post videonya, terus kita bahas, terus nanti ada yang nanya jawab, jadi produktif. Itu YouTube. Terus dari Instagram kita juga kalau bikin konten itu dari gambar sama copywritingnya itu kita post juga ke situ. Jadi memang itu juga dibahas. Tapi memang menu utamanya adalah apa yang teman-teman pengen pelajarin dari trading forex, yaitu bagaimana cara membangun trading plan kalau di forex itu nih ya. Jadi forex itu yang beredar banget banyak di luar sana adalah edukasi yang nggak sehat menurutku. Makanya aku pengen teman-teman dapetin edukasi yang benar.
Gimana caranya? Ya udah kita ngotot dulu aja, kasih edukasi yang kita punya dulu, yang kita punya selama ini kan kita kasih gratis buat teman-teman semua satu trading plan setiap hari. Itu yang terjadi di tribe kita setiap hari. Jadi trading plan itu ada breakdownnya lagi tuh, ada rencana beli dan jual di mana, ada kalau rugi keluarnya di mana, kalau profit keluarnya di mana, itu dibahas secara detail. Setelah itu alasannya, kenapa sih kok mau beli di situ, mau jual di situ? Itu kan sebenarnya hanya kebiasaan yang perlu dibangun sama seorang forex trader supaya teman-teman bisa dapetin kebiasaannya secara pribadi yang tadinya kita kasih ke teman-teman semua dalam bentuk knowledge. Berkali-kali saya bilang dalam semua video YouTube saya, ketika teman-teman pengen knowledge yang kita kasih jadi skill, teman-teman harus praktek. Makanya tektokannya tinggi, engagementnya tinggi. Karena anak-anak tuh, anak-anak, karena teman-teman di tribe itu dikasih PR gitu. Mereka dikasih, oke, ini udah kita kasih nih harganya, buy-nya di situ. Nah, coba yuk kita sama-sama diskusi. Kira-kira kenapa menurut teman-teman harganya ini bagus? Apa alasannya kenapa plan ini diambil? Karena peluang itu biasanya polanya berulang. Jadi saya pengen teman-teman yang ada di dalam tribe kita yang 8.000 orang ini semua orang-orang yang mau belajar, yang mau memulai kebiasaan baru untuk disiplin, untuk mengikuti sesuai rule, untuk strateginya benar-benar fix kayak gitu. Itu makanya yang bikin engagementnya tinggi. Jadi konten-kontennya dibahas semua, dari YouTube kita bahas, dari Instagram kita bahas, dan dari plan-plan admin kita bahas. Plus juga banyak banget setiap hari member baru itu kan bertanya gitu. Jadi bertanya kasus pribadi. Ini gimana ya? Nah itu yang terus kita maintain dan kita pancing dari luar. Kalau teman-teman ada yang mau ditanya, yang mau tanyanya di tribe. Komen di Instagram ada pertanyaan, coba tanya di tribe gitu. Ngomong di YouTube, komen ada pertanyaan gitu, nanya apa, coba tanya di tribe. Selalu kayak gitu. Sehingga tribe-nya juga ada pertanyaan baru terus yang muncul setiap hari dari banyak members. Dan members yang lain yang sudah lebih dulu mendapatkan jawaban dari, mungkin dia pernah nanya di masa lalu atau pernah dengar jawaban kita di masa lalu, biasanya karena niatnya udah sama-sama baik gitu ya, mereka ikutan jawab tuh di bawah, makanya engagementnya bagus, komennya bagus gitu-gitu. Iya, dan itu juga sebagai tribe chief, makanya Mas Fadli kebantu banget ya sama member-member yang berniat bersatu visi dan misi juga sama Mas Fadli dan teman-teman founder semua ya. Betul, makanya kemarin aku tapi memang teman-teman juga harus punya beberapa mentor sih, nggak bisa sendirian bangun tribe ya. Ada teman-teman harus mulai hire teman-teman yang satu visi sama kita supaya tribe ini besar maunya kayak gimana. Biasanya satu visi itu ngomongin tentang value dulu sih. Value timnya ini, komunitasnya ini mau dibawa kemana. Kalau udah satu visi, satu tujuan, biasanya mulai menjawab dengan hati. Nah itu udah banyak tuh di NFC yang kayak gitu. Jadi teman-teman yang sudah jadi admin memang beneran di NFC kan ada beberapa orang. Di luar tim inti NFC juga ada banyak banget orang-orang yang sudah hadir di seminar kita di seluruh Indonesia, itu kan udah ribuan. Yang hadir di workshop juga udah banyak, dan mereka semua sudah benar tahu value yang mau kita bangun tuh apa. Hashtag kita kan Nusantara teredukasi kan. Nah, edukasinya juga maunya dibangun ke arah mana, itu semuanya udah jelas. Makanya mereka saling membantu, dan itu jadi kayak keluarga gitu. Sangat tulus ngebantuin. Banyak banget orang-orang yang jujur thank you banget buat teman-teman yang sudah masuk ke dalam tribe dan lebih dulu datang sebelum orang lain baru datang, dan kapanpun mereka yang baru bertanya, teman-teman selalu menjawab lebih cepat dari admin, itu luar biasa. Oh iya. Nah terakhir nih Mas, terkait juga sama ini ya, member-member NFC yang solid banget, yang mau edukasi sama member lainnya. Menurut Mas Fadli, ya mungkin bisa satu tips paling jitu untuk membuat si market yang tadinya kita nggak kenal ini atau strangers turn into super fans atau loyal member, itu gimana tuh? Gimana bilang, sorry? Jadi terkait sama si member-member NFC ini yang kontribusinya banyak banget juga di tribe. Satu tips dari Mas Fadli sendiri, gimana caranya supaya kita bisa turn strangers tadinya market yang kita nggak kenal menjadi loyal fans, menjadi loyal member kita tuh, gimana kalau dari Mas Fadli? Sentuh secara pribadi sih, harus sentuh secara pribadi. Kalau di total mungkin udah lebih dari 1.200 orang yang ketemu saya secara langsung di semua seminar, di semua kota di seluruh Indonesia. Kita selalu bikin makan malam sebelum acara, atau misalnya dinner after seminar gitu ya. Dan saya tahu, saya kenal semua family NFC yang aktif gitu untuk diskusi. Itu memang dibangun.
mereka juga yang nggak langsung bersentuhan juga DM gitu ya di Instagram, nggak ada satupun Instagram yang DM-nya nggak saya balas sampai hari ini, semuanya terbalas dengan baik. Teman-teman juga yang megang akun-akun medsos NFC, yang megang akun Instagram, yang megang akun Facebook, yang megang akun YouTube, semuanya masing-masing juga saya bilang nilai yang sama, harus benar-benar terus bantu orang, terus sentuh, terus dapetin solusinya kalau dia punya masalah, sehingga orang tuh inget gitu, kapanpun dia punya problem, dia punya tantangan, dan kita sama-sama lewatinnya, ditemenin, kita lewatin prosesnya, ditemenin bareng-bareng, dan mereka dapetin solusinya karena bareng sama kita, itu biasanya sampai kapanpun tahu kalau niat ini baik, dan mereka akan terus menerus juga ikutan bareng sama kita untuk viralkan apapun yang kita bikin gitu, apapun yang kita share, kurang lebih gitu deh. Ini saya bacain di chat, ini lucu-lucu banget, setuju banget. Iya nih. Ya, terima kasih, thank you Mas Adi udah bikin ini. Terima kasih. Iya nih, makanya member-member NFC nih dari tadi aku liatin kayak bener-bener keren banget, solid banget. Oke, nah paling terakhir sih Mas sebelum ditutup ya, nanti kita dari aku juga akan share sesuatu. Menurut Mas Fadli apa nih kayak tips-tips yang mau dibagiin, tips terakhir yang mau dibagiin ke pebisnis-pebisnis yang baru mulai atau tribe chief juga yang baru mulai, itu gimana tuh? Yang pertama gini, kalau teman-teman baru mulai di awal ya, ini ya spesifiknya buat teman-teman yang baru mulai, teman-teman milih bidang tertentu itu berdasarkan riset dulu. Jadi teman-teman perlu tahu dulu kebutuhan marketnya apa, gitu. Apakah kebutuhannya tinggi? Apakah kalau misalnya ini dibikin efeknya akan besar buat dunia industri spesifik tertentu itu, gitu. Setelah itu teman-teman pilih bidangnya, baru step yang keduanya teman-teman cari channelnya. Tempat mereka nongkrong di mana sih? Di Facebook kah? Di Instagram kah? Di YouTube kah misalnya, atau mungkin di TV kah, atau di radio kah misalnya, channel mereka nongkrongnya tuh banyakannya di mana, ngiklan di situ gitu. Baru di awal teman-teman nanti di awal teman-teman akan mulai bisa misahin tuh antara leads yang memang convert dan yang tidak gitu ya, dan lama-lama kan teman-teman harus pasangin pixel di Facebooknya. Nanti pixelnya akan belajar secara pelan-pelan misahin orang-orang yang memang convert dan tidak. Udah kalau udah lebih dari 200, lebih dari 1000 yang udah mulai ngeklik linknya, kan pixel Facebooknya juga udah pinter, mereka akan terus bisa mencari orang yang setipe dengan yang sudah pernah teman-teman cariin gitu. Kalau teman-teman pakai Trabelio lebih enak lagi, teman-teman bisa pakai fitur FB Sync tuh di situ. Walaupun baru kayak 50 orang atau 100 orang, itu bisa dicariin sama Facebook orang-orang yang memang setipe, yang seperti orang-orang yang sudah di dalam tribe, yang sama-sama niat pengen mendapatkan edukasi dari tribe spesifik yang teman-teman bangun di awal gitu. Itu dulu sih, habis itu nanti udah kalau hari-harinya mah terus aja brainstorming sama tim, ngomongin tentang gimana cara kita ngasih value lebih baik, gimana caranya kita deliver lebih baik, cara apa yang lebih baik pengen kita kasih gitu. Sambil juga terus tes market. Maksudnya tes market tuh gini loh, survei, jangan cuma asumsi. Teman-teman perlu survei. Beberapa kali saya bikin kuesioner, teman-teman punya ide nggak gimana cara NFC bikin materi ya? Teman-teman lebih suka NFC sharing lewat media apa gitu. Itu tanya teman-teman, kalau NFC bikin ini kira-kira menurut teman-teman gimana? Minta masukan terus gitu. Kayak gitu. Jadi teman-teman tahu, oke, berarti market kita, berarti orang-orang yang pengen mau belajar bareng sama kita di industri kita, di komunitas kita, di tribe kita, itu orang-orang yang seperti apa, masalahnya tuh mereka apa gitu. Kita coba rangkum jadi solusinya gitu. Itu pun caranya masih banyak banget. Orang ada yang pengen caranya cuma lewat video, ada yang pengen diketemuin gitu ya private, ada yang mau dibikinin seminar, ada yang pengennya baca, bikin e-book gitu. Jadi kita ambil yang mayoritas. Dan itu nggak bisa asumsi, sekali lagi harus berdasarkan data berapa banyak dan paling banyak gitu. Iya, berarti harus riset market ya, yang harus sering dilakukan ya. Ya, karena betul. Pasti permasalahan orang beda-beda dan ganti-ganti. Setelah masalah A selesai, ada masalah B. Iya, oke. Ya, nah, buat teman-teman di sini juga yang misalnya masih belum tahu, misalnya mau ikut
ikutin jejaknya Mas Fadli juga, pengen bikin komunitas juga, tapi nggak tahu mau mulai dari mana. Dan tadi Mas Fadli juga saranin untuk pakai Tribelio. Nanti bisa aku mau jelasin sedikit ya, nggak akan lama, tentang 30 Days Build a Tribe Challenge. Jadi di sini salah satu program Tribelio yang Mas Fadli juga tentunya udah ikutan. Di sini sebenarnya adalah sebuah online course di mana kita akan bantu dan bimbing step by step untuk membangun tribe pertama Anda dari nol selama 30 hari gitu. Nah, jadi nanti ada 30 misi setiap harinya selama 30 hari, itu ada misi-misi yang berbeda dan ada guide-nya apa aja sih yang Anda butuhkan untuk bangun tribe dari nol. Terus nanti akan ada semua, dan juga selain ada misi-misinya dalam bentuk buku, itu yang Ko Denny Santoso udah buat dari selama kurang lebih 20 tahun bangun bisnis. Nanti juga ada webinar-webinar dari Ko Denny Santoso, webinar kayak gini, nanti bisa langsung Q&A sama Ko Denny-nya tentang kesusahannya bangun tribe gitu. Dan juga kenapa ya kayak tadi Mas Fadli juga sebenarnya udah sempat singgung ya, bahwa komunitas itu sebenarnya bisa bantu kita untuk scale bisnis gitu. Nah, makanya di 30 Days Build a Tribe Challenge ini kita mau dari Tribelio bantu bimbing teman-teman yang ada di sini untuk gimana caranya supaya bisa bangun komunitas yang mulai dari isinya itu adalah strangers atau target market yang masih ya you know lah, ada jarak penjual sama pembeli sampai yang akhirnya udah bisa nanti bisa kayak NFC gitu, kayak Mas Fadli yang kayak pemilik komunitas sama si pembelinya sama si membernya ya udah kayak deket banget gitu dan udah totally support gitu. Dan juga nantinya bisa bikin value ladder, semua yang di-mention Mas Fadli itu akan dibimbing juga di dalam 30 days gitu. Nah, untuk webinar kali ini kita ada penawaran, jadi 30 Days Build a Tribe Challenge itu online course harga 2,8 juta, langganan Tribelio-nya 3 bulan seharga 2,4 juta, technical workshop nanti diajarin, karena kita sadar banget Tribelio ini platform baru, jadi banyak yang masih nggak ngerti juga, nanti akan diajarin gimana teknis penggunaannya, sama akses ke eksklusif 30 Days community-nya itu seharga 1,8 juta. Dan total value-nya adalah 8.500.000, tapi untuk di webinar kali ini Anda bisa dapetin dengan harga 3,236.750. Dan ini juga testimoninya, ini salah satu testimoninya dari istrinya Mas Angga ya, dari Mbak Lisna yang punya Alik Community House. Waktu itu benar-benar kedapetan banyak paket, dan kasusnya Mbak Lisna itu sama kayak Mas Fadli, sama-sama ngurangin budget iklan tapi omsetnya juga malah naik gitu ya. Ini juga salah satu testimoni dari chief kita. Nah, ini juga dari Mbak Lisna, kalau misalnya banyak yang masih ragu, masih bingung, itu bisa di sini ya, di chief story-nya Lisna Anggara, ada kita banyak juga chief story lainnya, yaitu dari Mas Fadli juga ada, dari Mbak Lisna juga ada, dan itu pokoknya bisa ditonton nanti selanjutnya. Oke. Nah, terus kalau yang mau daftar nanti bisa. Nah, untuk yang mau daftar nanti bisa aku bisa hubungin, bisa chat di sini nomor HP-nya. Nanti akan daftar juga pakai link khusus dari Mas Fadli, dan juga bisa hubungin tim Tribelio ya, masuk aja ke bit.ly/tribehackers untuk nanya-nanya lebih lanjut soal 30 Days Challenge gitu. Nanti akan diarahin juga pakai linknya Mas Fadli gitu ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak buat semua peserta yang udah datang, dan khususnya buat Mas Fadli yang udah selalu bersedia untuk sharing soal ilmu-ilmunya yang udah dibangun dari sejak bangun NFC gitu ya, yang benar-benar nggak pernah pelit ilmu guys. Jadi beneran Mas Fadli itu emang selalu niat mau edukasi orang-orang gitu ya. Oke.
Kalau gitu makasih banyak untuk semuanya. Kita ketemu lagi di Chief Talk 2 ya. Kemungkinan minggu depan. Nanti aku pengen kontak nih Mas Angga, pengen kontak Mbak Lisna. Ada sharing profit katanya tuh dia. Oh iya. Nah, itu bisa diatur. Iya. Iya, bisa diatur. Oke. Jadi buat teman-teman sih di awal itu menurut saya gini, satu hal lagi nih Mia yang pengen aku sampaikan juga. Jadi kalau misalnya teman-teman hari ini mungkin masih punya keraguan, aduh berarti kita tuh sebenarnya monetize ya tujuannya. Berarti kita tuh sebenarnya pengen ngeduitin orang ya. Hati-hati, itu mental block namanya. Justru di NFC kita bilang di awal, teman-teman akan dapetin banyak banget info dari kita, edukasi dari kita, sampai satu hari nanti di masa depan teman-teman akan merasa tidak enak dan akan beli apapun yang kita tawarkan sama teman-teman semua. Dari awal orang udah begitu, ketika kita masuk ke thread-nya NFC, teman-teman akan langsung ngerasain itu kok. Dan teman-teman tahu kalau misalnya nanti kita memang akan jual sesuatu pun, itu sesuatu yang memang harus dijual, bukan digratisin. Jadi ada bedanya kok. Dan itu jangan sampai jadi mental block buat teman-teman semua di awal gitu. Jangan, aduh nggak enak kalau jualan gitu. Ya justru dengan menjual orang akan jadi lebih menghargai dan justru hidupnya berubah karena menghargai apa yang dia miliki gitu. Iya. Karena kita sebenarnya nawarin solusi juga ya sebenarnya kalau jualan itu tuh. Ya Mbak Lisna komplain. Mbak Lisna. Mbak Lisna baru beli BMW baru dia. Weh, tuh salah satu bukti ya. Sama tuh Glow Guitars juga nggak pernah sepi tribe ya, sama kayak NFC. Oke, kalau gitu makasih ya sekali lagi semua. Mas Fadli makasih banyak, Mas Angga, Mbak Lisna juga makasih banyak. Sampai ketemu di Chief Talk 2 minggu depan. Bye. Oke, bye-bye.